Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Suka dan duka itu adalah hal yang biasa. Hal yang luar biasa adalah jika Tuhan memegang tangan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita masih dapat berjalan ke tempat ini dengan keadaan baik. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Kita akan bernyanyi, berdoa, menyembah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhanlah dengan apa yang kau miliki. Tenagamu kah, usahamu kah, apapun itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab Yesus tidak pernah meninggalkan umat dan anak kesayangannya. Haleluya. Kami tidak perlu takut Tuhan akan hari esok. Sebab ada hari esok, ada kesusahannya sendiri. Tetapi kami yang percaya mengerti bahwasanya setiap hari ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan setiap kami. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, kau batu karangku. Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Yesus, amin. Dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku. Amin. Dengan iman kami percaya ya Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Katakan, ku tidak takut, sebab Engkau Allah beserta kami, Allah Immanuel. Sebab Kau beserta kami, tidak bimbang ya Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong, bahkan menolong. Kau batu karang kami Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus. Perkatakan kepada dirimu, ku tidak takut apapun yang terjadi. Ku tidak takut, sebab ada tangan Tuhan yang menolong engkau dan saya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan hatiku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolong. Yesuslah batu karangmu, haleluya. Dia batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan
memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegang. Amin, amin. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Sama-sama kita Bapak Ibu bangkit berdiri, anak-anak muda. Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Yesus memberiku, haleluya. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, dengan iman Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita akan membaca Alkitabnya Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Iya, baiklah kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5. Sekali lagi kita buka Alkitab kita bersama-sama, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5. Kita membacanya secara responsoria Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, atau secara bergantian. Ayat 5 kita sama-sama membaca, dimulai dengan saya ayat pertama. Mazmur pasal 37 ayat 1, judul perikop, kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5 kita bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami datang sebagai penyembah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak fokus akan ketakutan kami, sebab ada Tuhan bersama dengan kami. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan, amin, ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan,
ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur saat ku lemah, saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, oh. Ku nyanyi haleluya, kami bernyanyi Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidup. Kami yakin dan percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas, sebab tangan-Mu yang memelihara, memegang tangan kami. Mari jemaat Tuhan yang termuda sampai yang tertua katakan, Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Percaya dengan iman, katakan ku percaya. Ada bagiku, ada bagi. Dengan iman pastikan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Tuhan. Oh, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuat di hidupku, di hidup. Katakan tak usah ku takut, sebab kau. Tak usah kau bimbang, haleluya. Tak usah ku bimbang, kau di dalam. Tak usah ku cemas, ada Tuhan yang menolong engkau, amin, haleluya. Saat ku lemah, kau ku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi dengan merendahkan hati kami Tuhan, kami bernyanyi dan mengangkat tangan kami buat Tuhan. Katakan sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat,
ajaib perkasa perbuatan. Anak muda sampai yang tertua, dengan rendah hati pejamkan matamu, angkat tanganmu buat Tuhan, katakan ku nyanyi, hale. Kami mengangkat tangan, tanda kami berserah kepada Tuhan. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi dengan kekuatanmu, dengan segenap hatimu, angkat tanganmu, katakan ku nyanyi hale. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita sembah, haleluya. Angkat sembahmu kepada Sang Raja yang menyelamatkan engkau dan saya. Angkat suaramu padanya, angkat tanganmu padanya. Hormati Dia, hargai Dia, kasih-Nya melimpah, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, haleluya. Kau baik Tuhan. Oh, kami sembah Yesus Tuhan. Ya, ya Bapa, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa. Kau yang termulia, Kau yang termegah, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan. Biar yang bernafas memuji Tuhan, kami yang bernafas menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita berikan pengagungan kepada Sang Raja, Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Kami beri kemuliaan kepada hormat Sang Raja kami. Yesuslah Tuhan yang menolong kami. Haleluya, haleluya Bapa. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kita
kita berikan tepuk tangan kepada Sang Raja kita. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku mari agungkan namanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Dengan segenap kekuatanmu, hatimu, jiwamu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu, amin, ya Yesus, amin, amin. Tiada seperti, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, amin, 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 haleluya, 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 tiada seperti seperti Kau Tuhan, amin, 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 tiada seperti Engkau, haleluya, Yesus, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti tiada seperti Engkau. Itulah yang kami perkatakan dengan iman. Kami akan memuji Tuhan, bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang percaya, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Katakan kanan kirimu, boleh sapa, engkau diberkati. Engkau diberkati Pak, engkau diberkati Bu, engkau diberkati saudara, bro, sis ya. Kita dengan iman, kita hidup karena anugerah dan berkatnya Tuhan. Haleluya. Perkatakan kepada dirimu, engkau diberkati. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap diberkati. Haleluya. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan aku diberkati. Aku
berkati sepanjang hidupku bila bangun pagi hari, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Orang yang mengandalkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Saya kepingin Bapak Ibu punya kerinduan ketika lagu ini dijadikan di awal, sebutkan dirinya. Contoh, nama saya Agi, katakan Agi diberkati. Contoh ya Bapak Ibu, siap memuji Tuhan yang siap katakan amin. Sebut namanya, apa yang kau ucapkan maka engkau memakan buahnya. Yang percaya lambaikan tangannya buat Tuhan. Haleluya, katakan, sebut namanya sendiri. Agi diberkati sepanjang hidupku bila bangun pagi hari, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku yo sebutkan namanya pribadi, katakan namanya sendiri. Agi diberkati, amin, sepanjang hidupku. Bila kami bangun Tuhan, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkatilah, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan, diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada. Sebutkan namanya, katakan Agi diberkati sepanjang hidupku diberkati, amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya kalau orang yang siap diberkati, kapasitasnya pasti besar. Katakan amin. Saya mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan bagi kita yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. 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 Kami siap diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yeay. Haleluya. Kami orang-orang berkemenangan, diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat
sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Yes, haleluya, kami diberkati Tuhan. Oh, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagi. Tangannya buat Tuhan, katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Yes, haleluya. Kami disertai oleh Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan. Oh, haleluya. Anugerahmu membuatku hidup. Haleluya. Sama-sama katakan sebab Allah sanggup. Come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin, dalam nama Yesus, untuk menyediakan apa yang kuperlukan. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Lebih lagi boleh bertepuk tangan, katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah Tuhan sanggup menyediakan, amin. Aku dilimpahi, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan dengan melimpah, katakan amin. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan. Yuk sama-sama. Aku diberkati, come on. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
boleh sebutkan 2 kali, aku diberkati sambil mengepalkan tangan. Yuk katakan aku diberkati, 1, 2, 3 ya. Aku diberkati, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk umat pilihan Tuhan. Kita diberkati, bahkan kita dengan iman ketika keluar masuk dari kediaman kita ada penyertaan proteksinya Tuhan atas setiap umat percaya. Katakan amin. Ya, yuk mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, Engkau Allah yang sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau tak membiarkan kami tergeletak sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami terlalu yakin kuasa-Mu. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar, ada Tuhan yang bersama dengan umat-Nya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Berikan tepuk tangan dengan imanmu, engkau yang siap berkati Tuhan. Katakan tak usah ku takut sebab Engkau Allah beserta. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara, Yesus pelihara. Amin. Makasih Tuhan. Katakan tak usah, tak usah ku susah. Roh Kudus hibur, Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati. Yang siap diberkati katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkat
Bapak Ibu, ini lagu lama Pejamkan Matamu. Lagu ini berkata El Shaddai, yang artinya Allah dapat mencukupkan segala sesuatu. Allah Maha Kuasa yang sanggup menyediakan apa yang kau perlukan. Jikalau engkau akhir-akhir ini dalam keadaan gelisah, kecewa, marah, sakitkah, penderitaankah, justru di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada penghiburan, ada kesembuhan bagi kita yang siap diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri, anak-anak muda sampai yang tertua, kita angkat pujian dari awal. Katakan kepada rohmu, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjaga, tak usah ku bimbang. Haleluya. Tak usah ku bimbang. Amin, amin. Yesus pelihara. Kepada rohmu katakan, tak usah ku cemas, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, ya Tuhan, ya memberkati. Mari jemaat Tuhan saja angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai. Amin, amin. Allah Maha, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin. El Shaddai, haleluya. Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, mari kita agungkan Tuhan, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh Allah, amin. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, berkatnya berlimpah, berkatnya
Salam. Ya, tidak terasa ini sudah bulan September dan hari-hari ini hampir tiap hari hujan. Ya, kalau hampir tiap hari hujan, ada orang, ya kok tiap hari lah hujan ini. Untung tidak dari pagi sampai sore. Ya, kita bersyukur tidak sepanjang hari hujan. Haleluya. Baik saudara, kita dengar firman. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-4. Kita bergantian membaca, di ayat 4 kita bersama-sama. Saya mulai ayat ganjil, saudara sekalian baca ayat genap. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sama-sama. Dan supaya Tuhan menempati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Puji Tuhan. Saudara, bahwa Daud juga firman berkata, dia pun meninggal. Walaupun Daud itu luar biasa, Daud punya kelemahan, punya kelebihan. Saya percaya walaupun tidak sehebat Daud, kita punya kelemahan dan punya kelebihan. Amin saudara. Setiap manusia punya kelemahan dan punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelebihan. Itulah manusia. Tapi beda dengan Daud, walaupun dia masih punya kekurangan, kelebihan, tapi berbeda dengan kita. Haleluya. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup tetap setia di hadapannya. Hidup tetap setia. Karena banyak orang di lingkungan kita masih hidup, tapi tidak setia. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, hidup tetap setia. Ya, kalau saudara lihat di berita mengenai Nepal, satu negara, waduh, prihatin kita melihat. Kenapa terjadi seperti itu? Bahwa pemerintah pun ngeri, walaupun bangga orang jadi pejabat, jadi pemimpin, tapi peristiwa di Nepal itu saudara dipermalukan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Ya. Maka kalau kita hidup tetap setia di hadapan Tuhan, tidak berbuat seperti penduduk di Nepal, saudara. Itu satu negara begitu dipermalukan, begitu menderita para pemimpin. Maka berdoalah buat pemimpin kita, walaupun mereka kita lihat di sana sini punya kelebihan, tapi punya kelemahan. Daud juga punya kelebihan dan punya kekurangan.
Pemimpin di dunia ini, Indonesia pun punya kelebihan dan kekurangan. Yang sering kali kita manusia melihat hanya kelemahannya. Tidak pernah lihat kelebihannya. Ya, walaupun ya di sana sih banyak kekurangan, tapi ada kelebihan setiap orang. Maka saudara, ya, dalam hidup ini diingatkan oleh Tuhan, marilah kita hidup tetap setia. Amin saudara. Hidup tetap setia apapun kondisi yang sedang terjadi. Ya. Kalau kita sedang diberkati, yalah banyak orang setia. Ya, diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati anak cucu, semua baik-baik saja. Bisa orang setia, hidupnya tetap setia. Tapi dikala diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan sakit penyakit, banyak orang hidup tidak setia. Tapi saudara yang hadir ini, Tuhan inginkan kerinduan Tuhan, biarlah kita tetap hidup, tetap setia di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi sini kita lihat sebelum meninggal Daud, ya, dia adalah pemimpin, dia orang terhormat. Ada pesan-pesan sebelum dia meninggal, sebelum dia berpindah dari alam nyata ini kepada alam yang kekal, itulah sorga. Maka ada pesannya. Maka orang tua sebelum meninggal selalu ada pesan. Amin saudara. Dan tidak perlu ditakutkan. Bagaimana meninggal dia tidak ada pesan. Berbahagialah anak cucu kalau ada pesan dari orang tua. Ini pesan dari Daud kepada anak cucunya. Dikatakan demikian. Tolong Pak baca ayat 1 sampai ayat 2. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, Iya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Iya. Pesannya kepada anaknya Salomo, kuatkanlah hatimu. Ya. Berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Maka yang Daud pesankan kepada anaknya, yang pertama dikatakan di sana, kuatkanlah hatimu. Amin saudara. Maka menghadapi apapun perlu hati dikuatkan. Ya. Supaya jangan tergoncang. Pujian kita berkata, jangan takut, jangan susah, jangan cemas. Kenapa anak Tuhan, hamba Tuhan bisa takut, bisa susah, ya, bisa bimbang? Masalahnya hatinya nggak kuat. Di waktu kapan dia takut, di waktu kapan dia bimbang, di waktu kapan dia susah, di waktu menghadapi tantangan. Bukan di waktu menghadapi sedang diperhadapkan dengan berkat. Bahkan kalau diperhadapkan berkat, lupa Tuhan, hanya menuruti keinginan diri sendiri. Itu saudara. Tapi kalau takut, bimbang dan susah, dikala kita diperhadapkan berbagai tantangan, berbagai kesulitan dalam hidup ini, disitulah mulai perlu diuji hati kita kuat. Ya, dikatakan firman, kuatkan hatimu dan kuatkanlah hatimu
dan berlakulah seperti laki-laki. Ya, berlaku. Artinya kita anak Tuhan, hamba Tuhan hanya punya prinsip. Pegangan kita firman. Firman itu harus dihidupi. Ini saudara. Jangan pegangan kita apa kata orang. Tapi pegangan hidup kita apa kata Tuhan. Maka kita tidak bimbang menghadapi tantangan. Kita kuat karena firman. Ini beda kita dengan orang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa hari-hari esok yang akan terjadi. Tapi firman menubuatkan pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa sukar. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Ketahuilah artinya mengingatkan kita jangan lupa. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kapasitas iman kita perlu makin bertumbuh, makin kuat. Karena firman kata, kalau ada iman kita sebesar biji sesawi, maka gunung itu bisa dipindahkan ke laut. Itu kapasitas iman. Kalau enggak ada iman, tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup ini. Maka dibutuhkan iman kita makin teguh, makin kuat, makin kokoh. Maka saudara, yang pertama, hidup tetap setia di hadapannya. Apa supaya kita hidup tetap setia? Kalau hidup tetap setia di hadapan Tuhan, berkat itu pasti dilimpahkan kepada kita. Ya. Berkat yang kelihatan. Orang dunia ini, manusia pada umumnya hanya mencari berkat yang kelihatan. Apa itu kelihatan? Kita lihat. Ya, Matius 6 ayat 33. Ada kelihatan, ada tidak kelihatan. Mereka hanya mengejar yang kelihatan, yang tidak kelihatan mereka enggak butuh. Silakan, Pak. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu enggak kelihatan di mata orang. Ya. Tapi semuanya itu yang kelihatan ini akan ditambahkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini enggak kelihatan. Kalau yang di dunia kelihatan, apa itu? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kelihatan, uang kelihatan. Amin. Iya. Jadi orang mikir yang kelihatan ini yang mempengaruhi, hanya mempengaruhi hati pikirannya yang kelihatan. Keberhasilan di dunia, anak semua sukses. Ya. Kalau sehat kelihatan, tidak sehat kelihatan. Amin. Kelihatan sehat atau tidak? Kelihatan ya. Iya. Dari cara jalannya, dari wajahnya kelihatan, semua kelihatan. Sehat atau tidak, saudara. Iya. Yang kelihatan. Maka orang ngapain ikut Tuhan ini? Toh juga orang dunia sepertinya berhasil. Ya. Orang tidak kenal Tuhan ada yang sehat kok. Orang tidak kenal Tuhan ada yang kaya kok. Ya. Bagaimana kita diperhadapkan kekurangan, sakit, ya.
Saudara, apakah kita kekurangan merasakan berbeda dengan orang di luar sana? Kekurangan harus berbeda. Amin saudara, harus berbeda. Makanya orang beribadah kepada Tuhan berbeda dengan orang tidak beribadah kepada Tuhan. Sama-sama sakit, tapi orang sakit di dalam Tuhan tidak mengeluh. Orang sakit di luar Tuhan mengeluh. Orang sakit di luar Tuhan ketakutan, cemas. Tapi kalaupun dia sakit bersama Tuhan, dia tidak ketakutan. Orang sakit di luar Tuhan takut mati. Tapi orang sakit di dalam Tuhan tidak takut mati. Haleluya. Tidak takut mati. Iya. Kekurangan dalam Tuhan, dia selalu bersyukur. Dia selalu bersukacita. Ya. Saudara, kemarin kami doa puasa. Ada kesaksian kami dengar. Ya, dia punya pergumulan, tapi orang tidak tahu dia punya tantangan. Saudara, tahu dia bilang begini. Dipanggil, pinjamlah uangmu. Sedikitnya katanya, 1 juta. Ya. Karena dia lihat dia tidak seperti dia kekurangan, tidak masalah. Itulah beda orang beriman. Itulah orang yang di dalam Tuhan dengan orang di luar Tuhan. Makanya saudara, diingatkan firman ini kepada kita. Jangan hanya fokus kepada yang kelihatan, tapi terutama fokuslah kepada yang tidak kelihatan. Katakan amin. Fokuslah kepada yang tidak kelihatan. Yang pertama rahasianya, supaya hidup tetap setia di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau hidup tetap setia di hadapan Tuhan, dia menuruti jalan yang ditunjukkannya. Saudara, menuruti jalan, bagaimana cara untuk tahu kata inilah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi kita hidup ini harus menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bagaimana caranya? Bahwa ini jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka kita lihat, ya, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan itu kita baca dulu di ayat yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Silakan Pak. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Iya. Dikatakan di sana, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi dari mana kita tahu inilah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan? Dari mana kita tahu? Sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Maka saudara yang menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Saudara, amin saudara. Terhubung, bagaimana terhubung? Ada kehidupan doa. Waktu kita berdoa, kita rasakan berjumpa dengan Tuhan. Waktu berdoa, kita dengar suara Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa itu menaikkan permohonan, pergumulan hidup, ya, masalah penyakit, masalah ekonomi, ya, masalah-masalah pekerjaan. Bukan, tapi ya, memang kita doakan juga itu. Tapi pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita dengar suara Tuhan. Amin saudara. Dan suara Tuhan tidak pernah menyimpang dari firman Alkitab.
Perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka saudara, biar kita terhubung dengan Tuhan sampai kita dengar, dan pastikan yang kita dengar itu tertulis di Alkitab. Amin saudara. Kalau yang kita dengar tidak tertulis di Alkitab, maka adalah orang-orang sesat. Mengaku anak Tuhan, mengaku hamba Tuhan, tapi sesat. Dia percaya yang tidak tertulis di Alkitab. Makanya saudara, kita dengar suara Tuhan, tapi jangan lupa membaca dan mendengar firman Allah. Amin saudara. Dan dikatakan, sering saya sampaikan, dengan kita membaca tekun tiap hari, ada setiap bulan dikasih bacaan skedul Alkitab, maka sepanjang tahun, tamatlah tiap tahun kita baca Alkitab ini. Haleluya. Ahli Taurat, mereka lah yang orang-orang yang pertama tekun menyelidiki firman. Ahli Taurat, ya. Tapi mereka tekun dengan kekuatan. Mereka tidak percaya kuasa Yesus yang luar biasa, kuasa Roh Kudus. Mereka hanya tekun membaca, tapi gagal melakukan. Itu ahli Taurat. Orang lain diinginkan untuk melakukan firman, menaati firman, dia sendiri tidak taat firman. Itulah ahli Taurat. Maka saudara, dengan bertekun baca firman sudah bagus. Bertekun mendengar firman, maka kita dengar firman lewat membaca sampai kita dengar Tuhan bicara. Maka masa-masa sulit, masa-masa sukar, apa yang kita baca, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Makanya saudara, dikatakan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, terpastikan terhubung dengan Tuhan, pastikan berjumpa dengan Tuhan, pastikan mendengar suara Tuhan. Itu beda kita dengan orang beragama. Yang saya maksud terutama beragama Kristen. Karena kita semua dulunya sudah beragama Kristen, sebelum kita terima Yesus sudah beragama. Tapi tidak kerasakan, belum percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saudara, kita beragama Kristen hanya seremonial, hanya rutinitas, hanya seperti orang Farisi, ahli Taurat. Dia tahu tapi tidak dilakukan, hanya ingin menghakimi. Maka sekali lagi saya katakan, jangan pernah sekalipun kita selama hidup pastikan kita tidak mau menghakimi orang lain. Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Merasa lebih benar dirinya dari orang lain, merasa lebih suci, yang lain semua enggak benar, merasa dia yang benar. Adakah di antara kita merasa sempurna? Kalau ada di antara kita yang hadir merasa sempurna, kitalah orang yang paling tidak sempurna. Saudara kekasih, maka ada firman berkata 2 Tesalonika 5:17. Berdoa ini bukan sekali seminggu, bukan 3 kali seminggu, ya. Tapi berdoa tidak dibatasi dengan hanya 5 kali satu hari berdoa, enggak. 1 Tesalonika 5:17. 5 ayat 17. 5 ayat 17. Ini ayat yang singkat. Tetaplah berdoa. Hanya 2 kata. Tetaplah berdoa. Haleluya. Waktu berdoa. Di waktu tidak diberkati, mulai dipertanyakan. Saya tetap enggak berdoa waktu kekurangan. Haleluya. Masih tetap ya. Rohnya berkobar-kobar berdoa. Semakin kekurangan, rohnya berkobar untuk berdoa. Betul itu? Iya. Daging kita enggak mungkin. Kecuali makanya dikatakan,
Ya. Kisah para Rasul 1. Supaya daging ini dikalahkan, pastikan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Pastikan kita siang dan malam, hari ke hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Silakan Pak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, amin saudara, pastikan setiap hari Roh Kudus bersama kita. Walaupun ada tantangan, tetap tekun berdoa. Katakan amin. Ya. Tetap tekun baca Alkitab. Kalau Roh Kudus pasti bisa membaca tiap tahun, tamat membaca Alkitab ini. Siapapun tiap tahun, saudara. Tapi kalau Roh Kudus di dalam kita, maka Dia berkuasa untuk memampukan kita membaca firman. Karena waktu membaca firman, pastikan kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sedang berkata kepada kita. Maka lewat membaca, lewat mendengar, berjumpa dengan Tuhan. Lewat berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita lihat, kita menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya berdoa? Baca Alkitab. Amin. Baca Alkitab. Saudara, dengar firman. Setiap dengar firman. Iya. Mendengar firman. Lewat kita baca, kita dengar Tuhan bicara. Kalau ibadah, kita dengar hamba Tuhan berbicara. Jadi ada uniknya saudara. Dia kita baca sampai dengar Tuhan berbicara lewat kita membaca firman. Makanya kalau Tuhan berbicara waktu baca firman, kita tidak pernah bosan baca Alkitab. Tapi kalau kita sedang baca firman, Tuhan tidak bicara, maka paling enak firman. Di saat baca firman, banyak orang itu obat tidur. Ya. Kalau baca Alkitab langsung mau tidur. Di sini nggak ada lagi. Haleluya. Karena sudah ada Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus baca firman, terus tidur saudara. Nggak usah makan pil tidur, baca kitab. Ya, itu orang-orang tidak ada Roh Kudus. Masih di situ taraf imannya sudah baca Alkitab. Makanya selalu di tempat-tempat tidur selalu ada kitab. Untuk mengusir setan. Itu salah, keliru saudara. Apalagi kalau sakit, bikin Alkitab dekat-dekat kepalanya saudara, supaya setan itu keluar. Ada Kristen seperti itu. Kita nggak berbicara yang lain, nanti penistaan saudara. Kita nggak butuh itu ya. Iya, tapi kita bicara kita, Kristen kita, agama Kristen kita. Tapi kita sudah lewati itu, hidup seperti itu. Makanya saudara, apapun tantangan, berdoalah setiap saat. Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Tetaplah baca Alkitab. Amin saudara. Tetap baca Alkitab. Iya. Nggak bisa lagi baca Alkitab. Ini handphone ini bisa besar-besar dibuat. Tanpa kacamata bisa dibaca saudara. Ada di Alkitab. Ada di handphone Alkitab. Yang tertulis Alkitab ini. Baca. Jangan yang lain dibaca. Baca Alkitab. Jangan lihat yang lain. Fokus baca firman. Kalau baca yang lain mengurangi kita. Jangan merorok. Membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Saudara, ada orang berkata, udahlah, nggak usah lagi beribadah. Ada di handphone. Bagus. Saudara, tidak
persekutuan. Tapi di ibadah bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan. Haleluya. Maka kalau ada kita sama dia suka situ. Juga ingin suka situ. Kalau ada orang yang susah, maka yang kedua menolong yang lemah, saudara. Makanya yang imannya sedang menyala-nyala melihat ada orang yang lemah mulai dekati. Makanya amin. Mana kawan-kawan tidak semangat berdoa, tidak semangat memuji Tuhan. Perhatikan, haleluya. Langsung amin. Tidak memperhatikan sesama. Ya. Ada satu gereja berkata, yang penting ada sembako. Ada gereja. Jadi bisa pendetanya mengumumkan, minggu depan, di WA katanya, di WA, minggu depan kita pembagian sembako. Penuh gereja itu. Nah, pendeta ini berhikmat, enggak dibuat di WA lagi, hanya kepada jemaat yang hadir. Minggu depan kita akan terima sembako. Kok ramai juga yang hadir? Rupanya yang hadir itu setia kawan. Kau nggak beribadah kan hari Minggu itu? Minggu depan, hari Minggu ini kita terima sembako. Datang semua. Kok datang semua jemaat ini? Padahal nggak di WA lagi. Rupanya diberitahu yang hadir, setia kawan diberitahu. Akhirnya gembala ini berkata, nggak saya beritahu lagi. Hanya saya bilang kepada jemaat, minggu depan mari kita setia hadir. Hanya waktu bagi sembako dibilang begitu. Pembagi sembako datang juga semua. Ya, kenapa ini? Udah enggak di WA, tetap semua hadir. Kalau sudah diberitahu kepada jemaat, semua hadir. Yang terakhir hanya dibilang minggu depan datanglah kita semua. Datang juga itu, diberitahu. Itu pasti pembagian sembako. Jadi mereka motivasinya hanya terima sembako, bukan untuk imannya bertumbuh. Ya, tapi kita nggak ada pembagian sembako. Ya, itu sana. Tidak salah kalau berkat pembagian sembako kan? Enggak. Tapi iman menerima yang salah. Hanya waktu ada berita pengumuman untuk pembagian sembako baru datang. Dan kalimat terakhir dia bilang, enggak saya bilang lagi minggu depan kita beribadah dengan setia. Datang juga. Akhirnya pendeta itu enggak bilang apa-apa, tetap dikasih sembako. Baru berkurang yang datang. Baru datang, enggak datang lagi. Kenapa? Motivasinya hanya untuk terima sembako. Tapi motivasi kita Tuhan supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Supaya kita mendapat pesan dari Tuhan. Apa pesan Tuhan yang harus kita lakukan? Saudara, yang Tuhan ingatkan kita. Jadi tetaplah berdoa. Dan kalau kita baca lagi, ini biasa Mazmur 1 ayat 3. Pas ada kesukaan. Orang punya kesukaan itu. Saudara. 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan. Ayat 2. Naik ke 1 ayat. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya. Yang kesukaannya. Kesukaan secara rohani. Berbeda dengan kesukaan secara jasmani. Kesukaannya BPK, ya ada itu. Ya. Apalagi lewat di sana aromanya, dipaksa harus singgah karena sudah menjadi kesukaan. Dipaksa itu. Apa menjadi kesukaan kita secara jasmani? Kita pasti, ya setia. Maka pastikan kesukaan rohani kita adalah firman. Ya,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat firman. Ada Tauratan itu artinya firman. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya firman dan kesukaannya merenungkan firman. Amin. Jangan hanya merenungi nasib. Kenapalah aku hidup ini udah bulan 9, pendapatan bukan makin naik, bertahan lumayan, ini makin turun. Itu aja direnungkannya, makin kuranglah sukacita. Renungkan saja firman, biarlah kesukaan hati kita firman. Haleluya. Apalagi yang sakit ya, makanya saya hanya renungkan firman lah. Jangan renungkan kondisimu, keadaanmu. Nama nasibku kayak gini, nasibku ini. Pokoknya renungkan firman. Firman memberi harapan. Firman tidak membuat kita susah. Tapi keadaan dunia ini bisa membuat kita makin susah. Makanya membuat kita semakin semangat. Maka firman Tuhan berkata, biarlah benar-benar kita gembira. Karena apa kita bergembira? Karena firman ada di hati kita. Maka pujianlah mau berkata, gembira di hati. Ada gembira di hati kan? Bukan gembira karena dompet. Kenapa? Dompetnya makin tebal, uangnya bertambah, dia gembira, boleh-boleh aja dia gembira karena uangnya makin banyak. Tapi berbeda gembira karena Tuhan. Ya. Kalau gembira karena itu, semua bisa gembira karena kita dapatkan yang kelihatan ini. Tapi pastikan kita yang pertama, kita gembira karena Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, saudara, dibaca sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Yang kedua, Itu Raja-Raja 2, pasal 2 ayat 3. pasal 2 ayat 3. Iya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Iya. Yang kedua di sini, tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Saudara, maka yang kedua adalah hidup mengikuti, menaati segala ketetapan, segala peraturan dan ketentuan Tuhan. Artinya hiduplah menurut firman. Amin saudara. Ikutilah yang tertulis, jangan ikuti tidak tertulis. Ya, ajaran nenek moyang kita nggak ditulis, kita ikuti itu semua. Orang Batak Kristen lebih berhasil mengikuti ajaran nenek moyang. Kita lihat ayatnya, Markus pasal 7. Sampai percuma dia di hadapan Tuhan. Janganlah kita percuma anak Tuhan. Ya, kalau percuma nggak ada masuk, pasti nggak masuk surga. Yang percuma, barang percuma dibuang, jangan disimpan-simpan. Apalagi anak Tuhan, hamba Tuhan sudah percuma, nggak berarti lagi. Ya, Markus pasal 7 ya, ayat 7 mulai 6 lah. Ya. Markus 7 ayat 6. 6 dan 7 ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sampai di situ dulu, nanti 7. Dikatakan sebab ada tertulis,
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Itu berbicara yang mengaku anak Tuhan ini. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tidak fokus melihat bibir kita, bibir tebal, bibir tipis, nggak perlu sama Tuhan itu. Ya, kalau anak muda diperhatikan, ketebalan bibirnya katanya kan, anak muda, nggak suka, tebal kali bibirnya, hampir 3 cm katanya, ketebalan itu katanya. Ada juga, ketepisan setengah senti bibirnya, itu aja yang menarik dia, saudara. Tuhan tidak tertarik melihat bibir kita, tapi Tuhan tertarik melihat hati kita. Amin, saudara. Maka Tuhan lihat bukan listip ibu-ibu wanita, tapi yang dilihat hati kita. Kalau hanya listip dilihat, berarti percuma laki-laki nggak pakai listip kan? Enggak. Tapi dikatakan di sini, hati yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Jauh daripadaku. Hati itu perlu melekat dengan Tuhan. Kalau hati melekat, ya, kita tidak tergoncang oleh apapun. Kenapa dia digoncang? Banyak orang tergoncang. Tinggalkan Tuhan. Karena apa? Hatinya tidak melekat dengan Tuhan. Makanya saudara, sampai dikatakan firman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Pintar nyanyi, bagus deh itu. Tapi pintar nyanyi pun kalau hatinya tidak cinta Tuhan, nggak laku, nggak berguna sama Tuhan. Ya, nggak berguna sama Tuhan. Pintar nyanyi bagus, tapi berikutnya harus dilanjutkan dengan hatinya benar-benar cinta kepada Yesus. Jangan cinta uang. Firman Tuhan berkata, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Yang cinta uang tertutup surga buat yang cinta uang. Jangan mimpi arah. Setiap minggu saya pastikan saya tidak pernah absen. Terus beribadah, ibadah raya saya minggu, saya hadir. Ya. Enggak ukuran surah itu bagus, tapi jangan cinta uang. Walaupun uang adalah kebutuhan. Haleluya. Orang percaya dan orang tidak percaya butuh uang. Tapi jangan cinta uang. Cukuplah cinta Yesus. Haleluya. Ayat 7. Ayat 7. Iya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya. Percuma mereka beribadah. Semua ibadah diikuti, udah bagus itu. Tapi Tuhan kata percuma kalau hanya ini, titik Hanis setiap beribadah. Kenapa percuma? Udah beribadah kok percuma? Percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa dikatakan percuma? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang diajarkan, yang dilakukan perintah manusia. Ini saudara, pastikan biar benar-benar kita menuruti firman. Jangan menuruti kata orang. Kalaupun kata orang itu ada nggak tertulis di kitab? Kalau tidak ada tertulis, nggak usah dituruti. Amin. Nggak usah dituruti, saudara. Ini mengingatkan kita, saudara kekasih. Maka yang kedua, hidup mengikuti, mentaati segala ketetapan, bahkan peraturan dan ketentuan. Itu firman yang tertulis. Makanya baca terus firman yang tertulis. Terus baca, minta kekuatan dari Tuhan supaya itu tersimpan di pikiran, jangan dilupakan, dibaca.
sudah 5 kali, 10 kali saya baca kitab. Ada yang nggak ingat firman? Nggak ada. Sia-sia juga baca kitab, tapi nggak ada diingat. Minta kekuatan Tuhan, karuniakanlah firman-Mu supaya aku dapat mengingat dan dapat melakukannya. Ini saudara, ya, itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, hidup dengan berani menghadapi ujian. Hidup dengan penuh keberanian menghadapi ujian dan tantangan. Di sini yang pertama sudah berhasil, yang kedua boleh juga, tapi yang ketiga di sini banyak gagal. Hidup dengan berani menghadapi tantangan atau ujian, saudara. Maka saudara sampai Raja Daud supaya ada pesan kepada anaknya Salomo, anak cucunya, supaya mereka tetap tinggal di dalam Tuhan. Seringkali kalau diperhadapkan dengan tantangan, mereka tidak siap, tidak mampu untuk setia di hadapan Tuhan. Kita baca ayatnya dulu. Kita lihat orang yang sedang menghadapi tantangan. Matius 4 dimulai ayat 1. Atau 4 aja dulu, 4. Matius 4 ayat 4. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya. Saudara, roti kelihatan. Roti bisa dinikmati secara lahiriah. Itu kebutuhan jasmani. Orang benar dengan orang berdosa sama-sama kebutuhannya sama. Kebutuhan jasmani kita. Tapi kebutuhan rohani supaya kita berani menghadapi tantangan dan ujian, pastikan ya, beda kita dengan orang-orang di sekeliling kita, bahwa kita memiliki firman. Sekali lagi baca, Pak. Ada di hatimu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan waktu baca firman, waktu dengar firman, ada firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita sedang dengar Tuhan bicara, bukan sedang kudengar pendeta atau hamba Tuhan berbicara. Saudara, itu beragama. Jadi kalau kita hanya sedekah orang beragama Kristen, dengar hamba Tuhan menyampaikan firman. Tapi orang-orang yang rohani sampai dia dengar Tuhan berbicara, dia dengar firman keluar dari mulut Allah, berarti Tuhan hadir. Hari ini dirasakan enggak Tuhan hadir? Kalau didengar, dirasakan Tuhan hadir, dia yang bicara, hanya hamba yang dipakai alatnya. Kalau Tuhan bicara, timbul iman kita, bertambah iman kita. Maka untuk kita kuat dalam ujian, pastikan setiap hari kita dengar firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita sedang berjumpa, kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Di waktu baca Alkitab, di waktu dengar firman, kita berhadapan dengan Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Makanya jangan katakan, si Polannya khotbah, nggak usah lah. Berarti nggak percaya. Siapapun hamba Tuhan, percayalah Tuhan yang bicara. Hanya hamba Tuhan itu dipakainya. Tuhan gunakan mulut hamba Tuhan, tapi percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara, ayat terakhir. Kejadian 22. Ini Abraham sedang diuji. Ini tantangan yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. 22 ayat yang ke-10. Ya. Kejadian 22 ayat 10.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Iya. Ini ketentangan luar biasa. Tuhan dengar perintah dari Tuhan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tuhan perintahkan, sembelih anakmu. Bukan tapi sembelih bahan kepadaku. Saudara, kenapa dia berhasil? Karena dia pastikan ada Tuhan yang sedang berbicara. Tuhan yang berbicara kepada dia. Kalau Tuhan berbicara, pasti kita diberi kekuatan untuk melakukan. Walaupun tidak mampu. Firman ini kalau Tuhan nggak berbicara, nggak mampu kita melakukan firman. Maka pastikan Tuhan yang bicara. Ada pernah saya dengar begitu. Itu Alkitab kita yang dibuat manusia itu. Ada saya dengar. Itu kan manusia yang membuat. Saudara, itu keliru. Tapi firman ini benar datangnya dari Tuhan. Tuhan pakai para nabi, Tuhan pakai para rasul untuk menulis perkataan Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan yang berkata, maka para nabi, rasul menuliskan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka saudara, kalau Tuhan yang bicara, kita pasti diberi kekuatan ilahi. Tuhan yang mampukan kita untuk melakukan. Dengan 3 perkara ini, maka pasti kita di dunia ini diberkati. Jangan terus fokus hanya berkat jasmani yang kelihatan, tapi yang terutama kalau kita sudah terima berkat rohani, Tuhan berkata ditambahkannya berkat yang kelihatan. Amin saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Apapun pergumulan hidupmu, ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kita sedang datang menghadap Tuhan, dan Tuhan lihat kehidupan kita setiap pribadi. Di hadapannya siang hari ini tidak ada yang tersembunyi. Dia perhatikan kita. Dia perhatikan hidup kita. Ibu bapak, kalau ada yang sakit boleh maju ke depan. Atau tantangan berat yang sedang dihadapi, percayalah, ibu bapak datang kepada Tuhan, bukan datang kepada pendeta. Pendeta adalah manusia biasa, tapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ilahi, yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Haleluya. Siapa lagi yang mau didoakan? Telah kulihat, kita naik sekali lagi. Haleluya. Ada lagi yang punya beban berat, punya penyakit, mungkin dokter angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan. Haleluya. Percaya, bersyukur hari ini Tuhan turun tangan. Haleluya. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
tetap setia. Haleluya. Percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu, Engkau memulihkan Yesus, Engkau menyembuhkan, Engkau beri kekuatan. ya jadikanlah ya Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Haleluya. Terima kasih Bapak. Lihatlah jiwa-jiwa yang beribadah pada siang hari ini. Setiap pribadi Tuhan jamah, Tuhan nyatakan ada kegerakan besar, ada mujizat yang luar biasa terjadi. Terima kasih. Biarlah setiap pribadi mengalami perjumpaan. Maka fokus kami bukan yang kelihatan, tapi fokus kami yang tidak kelihatan itu kami miliki. Maka yang kelihatan akan Engkau tambahkan. Tuhan akan menambahkannya. Mujizat. Dalam nama Yesus. Diberkatilah semua kami yang beribadah di dalam bait Tuhan. Dalam nama Yesus. Luar biasa. Inilah kami yang merasakan Tuhan ajaib menolong kami setiap pribadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba-Mu berhenti menyampaikan isi hati-Mu, tapi Roh-Mu terus bekerja dalam kami, mengingatkan setiap pribadi kami. Firman itu pasti digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Tuhan tetap baik, yes. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun yang terjadi, apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menangku. Ku cinta Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita katakan Tuhan tetap baik, yes. Tuhan tetap baik, amin. Tuhan tetap baik, Dia selalu baik
damai sejahteranya, damai sejahteranya Dia limpahkan hari demi hari. Dalam sepekan ini biarlah Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah kami. Amin. Ku cinta Yesus. Mari kita agungkan Tuhan, katakan perbuatannya besar, selalu Dianya damai sejahtera. Dia limpahkan hari demi hari, Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelai, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelai, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelai. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung Kepala Meja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku takkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segala